Seiring berjalannya waktu, tidak hanya manusia yang berkembang, teknologi pun juga, bahkan sangat pesat. Sehingga tanpa kita sadari, kita mulai bergantung pada teknologi. Terlebih sejak pandemi COVID-19, banyak kegiatan offline yang kemudian dialihkan menjadi online. Namun, apakah kamu tahu bahwa hampir segala aktivitas yang saat ini erat kaitannya dengan teknologi akan mempengaruhi perilaku kita? Dampaknya bagaimana sih? Bukankah teknologi menguntungkan banyak orang? Memang efeknya seburuk itu? Dalam buku The Cyber Effect yang diterbitkan pada tahun 2016 ini, ditulis oleh Profesor Mary Aiken. Beliau merupakan salah satu pakar di bidang forensik cyber psychology. Dalam 371 halaman, Profesor Mary menuangkan banyak hal yang perlu kita waspadai mengenai dunia siber, berdasarkan riset dan pengalaman selama ia bekerja. Teknologi tidak dapat didefinisikan baik atau buruk. Teknologi itu netral, dan sederhananya dapat menjadi perantara suatu perilaku manusia, sehingga dapat digunakan dengan baik atau buruk oleh manusia itu sendiri. Nah, berangkat dari keresahan banyak kalangan pada masa kini tentang bagaimana sih cara menggunakan teknologi yang baik dan benar, buku ini akan membahas beragam latar belakang dan situasi. Di antaranya, dampak dari teknologi terhadap perilaku manusia, usia ideal bagi anak-anak untuk dapat mulai berinteraksi dengan teknologi, kemungkinan memulai suatu hubungan yang nyata secara virtual, serta kewaspadaan atas deep web maupun kejahatan-kejahatan siber lainnya. Buku ini memberikan pandangan dan contoh-contoh dari kasus yang nyata, seperti timbulnya normalisasi fetish, pelecehan seksual terhadap anak-anak secara virtual, kesehatan mental yang terpengaruh akibat teknologi, dan peristiwa kecanduan gadget yang bisa saja dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, dan akibat terburuknya adalah kematian. Sebagai contohnya yang paling dekat dengan keadaan saat ini. Ketika sedang browsing di salah satu sosial media, lalu menemukan figur berusia 25 tahun yang sedang hangat dibicarakan oleh warganet atau netizen. Kamu pasti menemukan salah satu atau banyak akun yang menulis komentar jahat, sehingga membuat figur tersebut menjadi tidak tahan dan memutuskan untuk menutup diri dari sosial media. Figur yang sudah dewasa saja merasakan kehancuran akibat serangan online. Bayangkan jika ini terjadi terhadap anak-anak atau remaja yang lebih cenderung sensitif terhadap kritikan. Tapi tenang, di buku ini tidak hanya membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan terburuk dari teknologi, namun juga menyediakan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak buruk dari kasus-kasus sebelumnya. Contohnya, inisiasi kampanye anti-cyberbullying, pedoman untuk memantau anak-anak terhadap penggunaan teknologi, serta tindakan apa sih yang perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan anak berdasarkan sudut pandang psikologi, dan strategi untuk terhindar dari kecanduan teknologi, bahkan ada tips aman online dating. Oh iya, ini ada salah satu kalimat dari buku The Cyber Effect yang aku rasa sangat penting untuk kita ingat. Our humanity is our most precious and fragile asset. We need to pay attention to how it is impacted by technological change. Ya, buku ini sangat menarik dan informatif karena mengingatkan kita bagaimana teknologi secara perlahan mengambil peran yang besar di kehidupan sehari-hari, serta memberi gagasan dan cara untuk menyikapi teknologi yang sudah ada di sekitar. Tapi rasanya masih banyak informasi dan wawasan yang ada dalam buku ini belum bisa aku sampaikan. Jadi biar kalian lebih penasaran, ulasanku sampai sini saja ya. Oh iya, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Hayo, sudah berapa lama kalian melihat ponsel hari ini? Sekian ulasan hari ini. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.